Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk mengenalmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk mengenalmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami mau tinggal dalam bait-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menyembah-Mu Yesus, menikmati kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami percaya, kami percaya janji-Mu. Terima kasih, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pagi hari ini, mari kita senantiasa memandang dengan penuh iman percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Ketika dikatakan Allah itu baik, God is good, itu bukan karena saya yang mengatakan. Saya hanya seperti mikrofon ini aja, alat, instrumen dari Tuhan. Tapi itu adalah pernyataan Tuhan sendiri bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dan itu bisa dilihat dalam sepak terjang Allah di sepanjang sejarah Alkitab, sejarah manusia. Kebaikan Allah itu bisa dilihat di dalam riwayat kehidupan manusia yang ada di dunia ini sampai hari ini. Namun memang kebaikan Allah itu seringkali dikacaukan. Pemahamannya ini dikacaukan oleh kondisi yang ada di sekeliling kita. Kalau Allah itu Allah yang baik, mengapa sakit? Mengapa menderita? Mengapa ini begitu dan seterusnya? Nah, untuk itu harus dilihat secara jelas duduk permasalahannya. Kita tidak bisa asal-asal saja mengatakan, Allah itu sekaligus baik dan kejam. Berdasarkan fakta yang ada, bahwa ya keadaannya seperti ini, maka tentulah Allah itu ya baik, ya kejam, ya tidak baik. Oh maaf, Allah yang saudara dan saya kenal dalam nama Yesus bukan Allah yang demikian. Kalau kita telusuri lebih dalam, kita akan melihat bahwa Allah itu
pure, murni, cuma baik saja. Tidak ada yang lain-lain. Dan Allah itu bukan Allah yang punya dua sisi. Sisi baik, sisi tidak baik. Itu bukan Allah. Manusia dan sebagainya itu bisa seperti itu. Kalau Allah tidak bisa. Kalau dikatakan dia itu baik, ya cuma baik tok. Baik saja. Kalau dikatakan Allah itu kasih, ya kasih tok. Atau kasih saja. Tidak ada kasih plus ini, minus ini, tidak ada. Baik ini plus ini, minus ini, tidak ada. Yang membuat kacau itu bukan Allahnya, tapi kita sendiri. Ada yang mengatakan, oh iya tapi kan kita tidak bisa memahami Allah dan seterusnya. Maaf. Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, dan kemudian Allah berkenan berkomunikasi dengan manusia, itu tidak lepas dari common sense manusia. Kalau kita punya akal sehat, kita akan bisa mengerti dengan benar. Tapi kalau kita tidak, ya kalau mungkin akalnya kurang sehat, ya tidak bisa mengenal dengan benar Allah itu. Coba kalau kita lihat dari awal zaman saja. Ketika Allah pertama kali menciptakan dunia ini. Bukan cuma manusia, menciptakan dunia ini. Keadaan, situasi, kondisi manusia dan sebagainya. Dikata dalam Kejadian 1 ayat 31 itu jelas sekali. Sungguh amat baik. Dan Allah selalu melihat dari 6 hari kerjanya itu. Selalu itu dilihat, dievaluasi. Semuanya baik. Lah kalau sudah jelas begitu, mengapa kita berani-berani mengatakan bahwa Allah itu juga merencanakan yang tidak baik? Ada lagi yang mengatakan bahwa ya apa yang dipikirkan Allah tidak sama yang dipikirkan manusia. Kembali lagi, Allah tidak berkomunikasi dengan manusia yang tidak punya akal sehat, common sense. Allah berkomunikasi kepada manusia dengan common sense manusia. Nah kalau Allah berkomunikasi dengan manusia tidak dengan menggunakan akal sehatnya manusia, lalu bagaimana manusia bisa mengerti? Jadi di sini kita lihat saudara sekalian, kesalahan bukan pada pihak Allah. Sekarang ada zaman handphone, telepon genggam, telepon seluler. Tidak ada kabelnya, tidak ada apa-apanya. Tetapi ini bisa berhubungan dengan semua alat komunikasi seluler yang ada di seluruh dunia, dimanapun juga. Pada saat yang bersamaan, pada detik itu juga, yang namanya telepon seluler ini bisa berkomunikasi dengan semua telepon seluler yang ada. Karena ada yang disebut sebagai provider. Ya singkatnya ada pusat dari semuanya, jadi ketika kita hendak berkomunikasi dengan si A di tempat lain, dan sebagainya, maka ini harus connect dengan provider dulu, dan dari situ akan dikonekkan dengan orang yang kita tuju. Nah, akan tetapi kadang-kadang bisa terjadi koneksi yang gagal, tidak berhasil terkoneksi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa faktor dalam hal ini. Mungkin kalau ditelusuri dari awalnya, mungkin peralatan kita yang bermasalah.
sehingga tidak bisa mencapai provider itu dan kemudian mencapai tujuannya. Kalau semuanya beres dengan peralatan kita, mungkin juga providernya ada halangan sehingga tidak bisa mencapai provider, ya otomatis tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Atau kalau semuanya beres, maka mungkin ada koneksi yang bermasalah di tempat tujuan itu. Atau mungkin objek yang kita tuju itu bermasalah. Nah, kita tidak bisa dengan serta-merta mengatakan, oh jelek alatnya. Atau kemudian mengatakan, providernya jelek, dan seterusnya. Provider menyiapkan jasa layanan bukan untuk jelek-jelekan. Mereka berbisnis untuk melayani dengan baik. Tapi memang kadang ada faktor-faktor tertentu yang di luar jangkauan kemampuan mereka. Karena tetap ini adalah human, ini adalah dunia. Tapi Allah kita berbeda, dia Allah yang unlimited, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kalau ada yang bermasalah, itu bukan pada Allahnya. Berarti masalahnya di luar Allah, mungkin diri kita sendiri atau sekeliling kita dan sebagainya. Sebab Allah itu Allah yang baik. Dia bukan Allah yang tidak baik. Allah sudah membentangkan dengan jelas. Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu sudah rencana Allah. Dan rencananya itu selalu rencana yang baik. Hari depan yang penuh harapan. Dan ini tidak perlu teologi-teologian. Baik, kalau kita mau berteologi, kita telusuri secara benar. Secara teologis, apa sebetulnya yang diungkapkan di situ. Kita kembali melihat bahasa aslinya yang mengatakan, Ki anohi yadati et hamach shabot, Ashranohi khoshef alechem neum Adonai. Masfot shalom velolara'a latet lachem akharit betikwa. Dan ini sudah jelas bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang baik. Berarti segala ketidakbaikan itu terjadi bukan karena Allah. Tapi ada something wrong di sana. Entah itu manusianya, oknumnya, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di sepanjang sejarah manusia, sejarah Alkitab yang dicatat oleh Alkitab, ternyata ada oknum yang jahat, namanya iblis. Ini yang terus mengacau dengan liciknya. Dia berusaha mengacau balau, karena dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Saudara sekalian, dialah yang membuat manusia ini menderita, bukan Allah. Kalau kita punya akal sehat, akankah kita memikirkan, berpandangan bahwa Allah itu senang kalau kita menderita? Sama sekali tidak. Mungkin ya, maaf istilahnya apa, saya tidak tahu. Kalau kebalik otaknya baru akan mengatakan bahwa Allah itu suka mencelakai manusia. Walaupun dengan bahasa yang cukup halus, mengujilah, mencobai, itu bukan Allah kita. Coba kita lihat Matius, ya. Kita buka Matius pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-9.
Dikatakan di sana, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya kalau ia meminta roti? Atau memberi ular kalau ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mulai ayat 9 sampai 11 itu. Kalau Bapak dunia yang Bapak manusia aja, tidak akan memberi batu kepada anaknya kalau minta roti. Apalagi Bapak yang di sorga dikatakan dalam ayat 11 tadi itu. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan saya yakin, tidak ada orang di dunia ini yang pernah minta kepada Tuhan batu. Minta kalajengking. Minta penderitaan. Semua orang ingin seger waras, ayem tentrem, kepingin sehat, kepingin punya hari depan yang penuh harapan, sampai Yesus datang kembali. Ini orang normal, ini yang punya akal sehat. Kenyataan bahwa itu tidak terjadi, penyakit muncul, penderitaan terjadi dan sebagainya, itu masalahnya bukan pada Allah, tapi pada bukan Allah. Dan bukan Allah itu ada dirinya sendiri atau iblis yang mengacau di situ. Dan yang jelas selalu iblis itu selalu hadir, ada pada masalah-masalah itu. Dia yang menyebabkan kesulitan. Dia yang menyebarkan anak buahnya, yaitu virus-virus dan sebagainya. Untuk mengacaukan, dan bagaimana kita lihat virus itu sudah membuat sengsara manusia. Seperti pandemi yang terjadi saat ini, yang dikenal virus corona, dan sebagainya. Saudara sekalian, itu bukan Allah kita. Mungkin sudah tanya mengenai bakteri. Loh, bakteri kan juga ada bakteri yang baik. Ya, saya tidak bicara yang baik. Kalau bakteri yang jahat, ya jelas itu dari musuh. Pokoknya yang jahat, yang jelek dari musuh. Apakah mungkin dari Allah? Tidak mungkin. Sebab Allah adalah Allah yang baik. Yang percaya katakan, amin. Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai kebaikan Allah, Allah itu bisa dipahami secara akal sehat, secara common sense. Bukan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Allah tetap Allah yang baik. Dan dia bukan penyengsara. Sebagai contoh misalnya, kejadian adanya sakit penyakit. Apalagi zaman modern sekarang, teknologi, perkembangan, kedokteran, dan sebagainya begitu luar biasa. Bisa diteliti, mengapa ini terjadi begini, walaupun masih ada yang belum bisa terjangkau. Tapi rata-rata bisa, dan mereka berusaha memberikan cara pengatasannya dengan kemampuan yang ada. Yang simpel saja, misalnya sakit kepala misalnya, sakit perut misalnya, yang simpel saja. Dokter bisa menelusuri, oh ini disebabkan karena ini, karena makanan yang salah, atau ini, itu, dan sebagainya. Bisa ditelusuri. Dan begitu ketahuan penyebabnya, oh karena kurang tidur, ya istirahatlah. Oh karena salah makan, ya dibetulkanlah cara makannya. Maka semuanya akan beres, tidak ada sakit lagi. Itu akal sehat. Bagaimana kita bisa mengatakan sakit perut ini Allah yang memberikan, Allah yang menyebabkan? Sama sekali
out of common sense. Tidak masuk dalam pikiran akal sehat manusia. Saudara bayangkan, apakah Allah suka, bergembira, senang kalau anak-anaknya itu menderita? Justru sebaliknya, Allah itu senang kalau anaknya sehat, bisa melayani Tuhan, bisa produktif, bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau anak-anaknya menderita, tidak bisa berbuat apa-apa, apakah Allah senang? Justru Allah itu bersukacita ketika anak-anaknya sehat, bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita. Allah akan bergembira, bersukacita. Itulah sebabnya saudara sekalian, dari saat ini kita gunakan akal sehat kita untuk betul-betul memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Dia bukan penyebab malapetaka, sakit penyakit dan sebagainya. Dalam hal kecelakaan, ada pihak berwajib yang bisa meneliti. Ketika terjadi kecelakaan, laka, lalu lintas misalnya, maka petugas akan datang untuk meneliti. Untuk apa? Mereka itu mengukurlah, meneliti dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menyelidiki apa penyebabnya, siapa yang menyebabkan. Dan petugas tidak akan mengatakan, oh kecelakaan lalu lintas ya. Oke. Itu memang Tuhan yang bikin. Tidak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita percaya betul Allah sudah adalah Allah yang baik. Keadaan di sekeliling ini bukan Allah yang menyebabkan. Ketika keadaan saudara tidak baik, mari kita mengimani dan percaya Tuhan sanggup. Tuhan itu berkuasa untuk memulihkan, untuk mengubahkan. Tuhan sanggup untuk membuat kita yang sakit jadi sembuh. Saudara yang sedang mengalami problem di bagian organ tubuhnya, Tuhan sanggup memberikan baik itu ginjal yang baru, liver yang baru, jantung yang baru, pankreas yang baru bahkan. Tuhan sanggup melakukan itu semuanya. Kalau kita mengimani Tuhan, tekanan darah normal, gula darah normal, bahkan kreatin normal. Tuhan, aku percaya Tuhan, kreatininku normal dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang merencanakan semuanya baik. Tapi kalau memang sudah mengimani dengan mengatakan ya terserah Tuhan, kalau memang Engkau memberi penyakit ya aku terima saja. Ya monggo, itu iman saudara. Tuhan Yesus katakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Tapi kalau saya mengimani, dan mari kita mengimani, bahwa Allah selalu memberikan hari depan yang penuh harapan. Allah selalu memberikan damai sejahtera, dan mujizat demi mujizat terjadi. Bahkan saat ini tidak mustahil saat ini. Ginjal saudara diberi baru oleh Tuhan. Liver baru dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebab Allah kita Allah yang baik. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau tidak pernah membuat yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu dan sepanjang hari ini kami semuanya sehat, diberkati berkelimpahan. Dan di dalam nama Yesus kami terima mujizat-Mu Tuhan. Pemulihan dari Engkau Tuhan. Kuasa darah Yesus melindungi. Dan virus corona ini tidak akan bisa menyentuh kami. Kami semuanya sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.